Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Setiawan Jodi. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 11 untuk mempresentasikan Qawaidul Fiqhiyah. Teman-teman kelompok saya yaitu Anissa Nurul Faroha, M. Vicky Maulana, dan saya sendiri. Oke, di sini kami akan mempresentasikan tentang kaidah-kaidah fikih tentang akad transaksi. Oke, langsung saja. Kaidah-kaidah fikih tentang akad transaksi terdiri dari empat, yaitu pengertian akad, pembentukan akad, kaidah fikih tentang akad yang terdiri dari teks dan arti kaidah, makna kaidah dan aplikasi kaidah. Lalu yang terakhir adalah asas-asas sumber hukum kaidah. Selanjutnya yaitu pengertian akad. Pengertian akad berasal dari bahasa Arab al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan permufakatan. Kata ini juga dapat diartikan sebagai tali yang mengikat karena adanya ikatan antara orang yang berakad. Jadi akad itu harus antara kita dan orang lain. Kalau kita sendiri maka itu tidak bisa. Maka harus adanya hubungan antara manusia dan manusia lain. Dan akad ini termasuk dalam bagian dari muamalah atau hubungan antar sama manusia. Secara fikih, akad adalah pertalian, ijab atau pernyataan melakukan ikatan, dan qabul atau pernyataan penerimaan ikatan, sesuai dengan syariat Islam yang berpengaruh pada objek perikatan. Jadi akad ini adalah terdiri dari ijab dan qabul. Akad ini bisa berupa akad nikah, akad transaksi, akad berhutang, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Rukun dan syarat akad. Rukun dan syarat akad terdiri dari yang pertama adalah ijab dan qabul, yang kedua adalah pelaku kontrak atau aqidain, yang ketiga adalah objek akad atau ma'qud alaih, yang keempat adalah tujuan dari akad. Oke, yang pertama ijab dan qabul, saya jelaskan. Ijab dan qabul harus memiliki maksud dan jelas. Jadi setiap akad itu yang terdiri dari ijab dan qabul itu harus ada maksudnya. Kenapa kok orang tersebut melakukan akad? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Yang kedua harus laras. Jadi misalnya kalau kita hendak berakad tentang perniagaan suatu benda, maka ya seterusnya harus perniagaan suatu benda. Jangan sampai membawa jasa ataupun yang lainnya. Yang ketiga adalah harus menyambung dari satu majelis akad ke akad yang lain. Yang kedua adalah pelaku kontrak atau aqidain, yang terdiri dari satu, berakal dan dewasa atau akil balik. Yang kedua adalah memiliki kewenangan terhadap objek kontrak. Lalu yang ketiga adalah objek akad atau ma'qud alaih. Objek akad harus memiliki 5 kriteria. Yang pertama adalah ada ketika kontrak berlangsung. Yang kedua adalah jelas dan dikenali. Yang ketiga adalah dapat diserahkan ketika akad. Yang keempat adalah harus suci. Dan yang kelima adalah harus bernilai. Oke, kita kembali lagi ke ijab dan qabul. Ijab dan qabul itu harus memiliki 4 syarat. Ijab dan qabul itu terdiri dari 4. Bisa berbentuk dalam 4. Yang pertama adalah berbentuk dalam tulisan. Yang kedua adalah berbentuk dalam isyarat. Yang ketiga adalah berbentuk perbuatan. Yang keempat adalah berbentuk lisan. Objek akad atau ma'qud alaih dikecualikan untuk 6 hal berikut. Yang pertama adalah salam, yang kedua adalah istisna, yang ketiga adalah ijarah, yang keempat adalah musaqah, yang kelima adalah jual beli, yang keenam adalah hutang. Jadi rukun dan syarat akad ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah ijab qabul, yang kedua adalah pelaku kontrak, yang ketiga adalah objek akad, yang keempat adalah tujuan dari akad itu tersendiri. 4 ini apabila semuanya terpenuhi, maka syarat akad bisa disebut dengan akad. Namun apabila 4 objek ini salah satunya tidak terpenuhi, maka itu tidak bisa disebut dengan akad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Maulana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tujuan akad. Tujuan akad di sini ada 5. Untuk yang pertama, satu, pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan yang disebut dengan atamik. Yang kedua, melakukan pekerjaan atau yang disebut dengan al-amal. Yang ketiga, melakukan persekutuan atau al-istirok. Yang keempat, melakukan pendelegasian at-tawwid. Yang kelima, melakukan penjaminan atau at-tausik. Asas kontrak atau akad itu ada 7. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak atau akad. Yang kedua, konsensualisme. Yang ketiga, asas janji itu mengikat. Yang keempat, asas keseimbangan. Yang kelima, asas kemaslahatan. Yang keenam, asas amanah. Yang ketujuh, asas keadilan. Akad dibagi menjadi 2. Yang pertama, transaksi sosial. Yang kedua, transaksi komersial. Transaksi sosial atau akad baru itu dibagi menjadi 8. Yang pertama, horn. Yang kedua, rahen. Yang ketiga, hiwalah. Yang keempat, wakalah. Yang kelima, wadiah. Yang keenam, kafalah. Yang ketujuh, sarof. Untuk yang kedua, transaksi komersial akad tijarah dibagi menjadi 2, memiliki kepastian keuntungan dan tidak memiliki kepastian keuntungan. Untuk yang memiliki kepastian keuntungan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, murabahah. Yang kedua, ijarah. Yang ketiga, salam. Yang keempat, istisna. Semua itu berorientasi pada keuntungan. Sedangkan yang tidak memiliki kepastian keuntungan itu dibagi menjadi 5. 1, musyarakah. 2, mudarobah. Yang ketiga, muzaroah. Yang keempat, musakoh. Yang kelima, mukobaroh. Sistemnya bagi hasil. Selanjutnya, pembentukan akad. Itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, adanya rukun akad dan juga syarat terbentuknya akad. Untuk rukun akad itu dibagi menjadi 3, yaitu orang yang berakad. Yang kedua, objek akad, objek yang diperjualbelikan. Yang ketiga, sigoh atau ijab kabul, itu pertanyaan setuju atau tidak setujunya terhadap transaksi tersebut. Yang kedua, syarat terbentuknya akad dibagi menjadi 3. 1, tamyiz. Yang kedua, berbilang. Yang ketiga, kesepakatan. Sekian dari materi saya, akan dilanjutkan oleh Anissa. Saya akan membacakan kaidah-kaidah fikih tentang akad. Yang pertama, al-aslu fil muamalatil ibahatu illa ayyadullad dalilu ala tahrimiha. Pada dasarnya, hukum bermuamalah adalah mubah atau boleh, kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkan praktik muamalah tersebut. Yang kedua, al-aslu fil aqdi ridal muta'aqidaini wa natijatuhu matazamahu bit ta'aqud. Artinya, suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan. Yang ketiga, al-aqdu alal a'yani kal aqdi ala manafiha. Bertransaksi dengan objek benda sama hukumnya dengan bertransaksi dengan objek manfaat benda tersebut. Yang keempat, kullu ma yusihu ta'biduhu minna ukudil muawadati fala yusihu tauqituhu. Setiap transaksi pertukaran baik jual beli maupun barter yang berlaku selamanya maka tidak dibenarkan untuk dibuat tentatif. Yang kelima, kullu syarti kana min maslahatil aqdi aw min muqtadahu fa huwa jaizu. Setiap syarat dalam suatu transaksi yang bertujuan untuk kesuksesan dan tujuan transaksi tersebut maka dibolehkan. Al-aqdul batilu la yaqbalul ijazatah. Transaksi yang batal karena tidak memenuhi unsur syarat ataupun rukun tidak berubah menjadi sah karena dibolehkan. Yang ketujuh, al-kharaju bid-dhamani. Manfaat suatu benda adalah faktor pengganti kerugian. Kedelapan, idza batala syai'u batala ma fi
domni. Apabila suatu transaksi batal, maka akan batal secara otomatis diktum-diktum dalam transaksi tersebut. Al-bai'ul fasidu yukidul milku wal batilu la yufiduhu aslah. Transaksi jual beli ada dua macam. Jual beli yang rusak yang berakibat hukum pada pemilikan objek transaksi, dan jual beli batal yang tidak memiliki akibat hukum memiliki objek transaksi tersebut. Yang terakhir, mata bata bisyar'u muqaddamu ala mata bata bisyarti. Ketentuan yang berdasarkan syariat lebih didahulukan daripada ketentuan yang berdasarkan syarat. Kaidah yang pertama berbunyi, al-aslu fil muamalatil ibahatu illa ayyadullad dalilu ala tahrimiha. Yang artinya, pada dasarnya hukum bermuamalah adalah mubah atau boleh, kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkan praktik muamalah tersebut. Maksudnya di sini itu pada dasarnya itu pada mulanya itu berdagang atau bermuamalah transaksi jual beli itu dibolehkan sampai ada dalil-dalil yang mengharamkan praktiknya, sampai ada sesuai dengan perkembangan zaman, sampai ada praktik-praktik dalil-dalil yang mengatakan praktik muamalah tersebut itu haram. Dalil yang kedua berbunyi, al-aslu fil aqdi ridal muta'aqidaini wa natijatuhu mal tazamahu bitta'aqud. Yang artinya, suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan. Yang ketiga berbunyi, al-aqdu 'alal a'yani kal-'aqdi 'ala manafi'iha. Artinya bertransaksi dengan objek benda sama hukumnya dengan bertransaksi dengan manfaat benda tersebut. Yang dimaksud dengan kaidah tersebut yaitu misalnya seseorang mengontrak rumah dengan mengambil manfaat untuk tinggal atau hunian atau membeli rumah tersebut, maka syarat dan rukunnya transaksi tersebut akan berlaku sama harus terpenuhinya. Yang kedua yaitu makna kaidah. Secara bahasa, kaidah terambil dari bahasa Arab yaitu al-qaidatu, yang artinya adalah pondasi atau dasar. Sedangkan bentuk jamak dari al-qaidatu adapun secara istilah. Kaidah fikih adalah sebuah hukum atau perkara universal yang bisa untuk memahami beberapa hukum dan masalah yang masuk dalam cakupan pembahasannya. Berikut yaitu aplikasi kaidah dalam mengatur hukum Islam terhadap pengembangan ekonomi Islam mencakup fikih akad, fikih mal, fikih perbankan, dan arbitrase ekonomi. Sedangkan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari mengenai aplikasi kaidah dalam mengatur hukum Islam terhadap pengembangan ekonomi Islam. Yang pertama, fikih akad. Contoh yang terjadi yaitu seseorang muslim yang berkomitmen dalam berperilaku ekonomi secara syariah melakukan transaksi keuangan dengan jasa keuangan yang menggunakan sistem bunga, meskipun pihak jasa keuangan membolehkan dan menerima transaksi tersebut, tetapi transaksinya batal. Yang kedua, misalnya seseorang mengembalikan seekor sapi yang belum lama dibelinya kepada pemiliknya karena sapi tersebut memiliki cacat. Pemilik sapi tidak boleh menuntut penghasilan sapi ketika berada di tangan pembeli, sebab mempekerjakan sapi merupakan hak pembeli. Yang ketiga, misalnya seseorang membeli rumah kepada pemiliknya. Ketika salah satu membatalkan transaksi pembelian rumah tersebut, maka si pembeli memulangkan rumah tersebut dan si pemilik rumah memulangkan sejumlah harga rumah tersebut. Yang kedua ada fikih mal atau aset kekayaan. Contohnya, membelanjakan harta dari hasil korupsi, kolusi, merampok, menipu, upah perbuatan zina, keuntungan berdagang barang haram, dan lain semisalnya adalah haram untuk memakannya. Yang kedua, contohnya, bila seorang supir mobil rental yang merental mobil dalam perjalanan, ia menabrak atau ditabrak oleh mobil lainnya, maka ia menanggung biaya perbaikan atau mengganti mobil yang direntalnya. Contoh yang ketiga yaitu bila seseorang berhutang seekor kambing jantan pada orang lain, maka ia membayar hutang tersebut dengan jenis dan spesifikasi kambing yang sama kepada pihak yang memberi piutang tersebut.
dan tidak harus dengan kambing yang dahulu dihutangkan kepadanya. Berikutnya contoh-contoh fikih perbankan. Misalnya, transaksi perbankan dapat dikatakan sah dan legal apabila dilaksanakan oleh pihak-pihak yang secara hukum memiliki kecakapan untuk bertransaksi dan memilih hak penuh objek transaksi perbankan tersebut. Apabila ada suatu instruksi transaksi kepada pihak tertentu atau dengan objek transaksi tertentu yang bukan miliknya atau bukan di bawah kekuasaannya, maka transaksi perbankan tersebut batal demi hukum. Contoh yang ketiga tentang fikih perbankan yaitu misalnya seseorang pembeli meninggal dunia. Kemudian objek pembelian atau barang yang dibeli kembali oleh pihak lain melalui ahli warisnya. Kalau nilai harganya lebih murah dari harga awal karena dikatakan cacat kepemilikan, maka tidak sah jual beli tersebut karena kepemilikan barang tersebut jelas. Yang terakhir, contoh-contoh arbitrase ekonomi. Bila terjadi sengketa perdata ekonomi, maka pihak yang memiliki bukti otentik berupa kwitansi, dokumen yang sah dari instansi terkait, faktur pembayaran atau semisal cara lisan, status alat buktinya lebih kuat dibandingkan dengan alat bukti pengakuan yang hanya dapat menguatkan gugatannya secara pribadi. Yang kedua, bila seorang nasabah menarik dana dari bank tertentu dan mendapatkan pelayanan prima dari teller dan ia memberi tip kepada teller tersebut adalah sesuatu yang dibolehkan, tetapi tidak berarti bahwa setiap penarikan dana dari bank tersebut nasabah harus memberikan tip ke teller. Yang terakhir, sebagai contoh adalah tidak dibenarkan seseorang menggadaikan kembali barang atau benda yang sebelumnya sudah digadaikan, baik kepada penerima gadai pertama sebagai jaminan hutang kedua maupun kepada pihak ketiga. Begitu pula kaidah-kaidah fikih ini berlaku untuk melarang seseorang melakukan transaksi dua kali pada satu objek yang barang transaksi, seperti menggadaikan rumah sekaligus menyewakannya kemudian menjualnya sebelum masa sewa berakhir. Kaidah-kaidah fikih dibangun atas dasar kesadaran dan penelitian ilmiah dengan pendekatan induktif yang secara sederhana dalam merumuskan suatu kaidah didasarkan pada permasalahan cabang dalam satu term tertentu dan pembagi pendapat fuqaha, kemudian digeneralisasi dari hal-hal yang bersifat mirip atau bahkan sama dan dirumuskan dengan kalimat yang singkat dan padat maknanya. Kaidah-kaidah fikih dalam bidang ekonomi bertugas menjustifikasi dan melegitimasi seluruh aktivitas ekonomi umat Islam dalam berbagai bidang transaksi, baik yang terkait dengan transaksi-transaksi monoakad maupun multi-akad. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sebagai perwakilan dari kelompok saya sendiri, saya atas nama Anissa dan Vicky mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah apapun, karena itu semua merupakan kelemahan dan kebodohan dari kita semua, karena segala kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.